karena sudah kita katakan terbiasa dan sudah ketagihan dengan ini, hingga dia putus asa untuk dapat menyembuhkan dirinya. Nah, hendaknya kita tidak boleh putus asa. Senantiasa punya keinginan keras untuk dapat menundukkan hawa nafsu. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Sesungguhnya pangkal terjadinya penyakit isyak adalah menganggap indah sesuatu yang dikagumi, ya baik melalui pandangan ataupun pendengaran. Nah, jika tidak diikuti dengan keinginan keras untuk untuk melawannya, maka kita akan jatuh ke dalam penyakit itu. Jadi hendaklah ya ikhwan fillah azza janganlah kita merasa berputus asa untuk bisa sembuh dari penyakit itu atau bisa menghindari penyakit ini. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selalu konsisten menjaga sholat dengan sempurna, ya, dan rutin menjalankan ibadah puasa. Ya, ini salah satu hal yang dapat meredam gejolak syahwat. Ya, nah demikian. Yaitu apa? Salat 5 waktu itu ibarat sungai kata Nabi SAW yang membersihkan seseorang. Ya merupakan suatu hubungan ya vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang mengabaikan salat, yang dulunya dia akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang ya tentunya itu juga satu kesalahan atau dosa mengabaikan salat. Ya di samping itu di antara dampak negatifnya adalah dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang terlarang lainnya. Nah, sehingga dikatakan bahwa sholat merupakan ukuran. Jika seorang bagus sholatnya, maka bagus amal-amalnya yang lain. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah juga amal-amalnya yang lain. Jadi, ya, yang ke-11 adalah selalulah konsisten menjaga sholat ya, dengan sempurna. Dari demikian. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga marwah. Ya, marwah diri dan agar tidak jatuh kepada kedudukan ataupun kepada perkara yang hina-dina. Nah, menjaga memelihara kemuliaan diri, kesucian diri dan menjaga kehormatan. Ya, termasuk di dalamnya adalah ya kita senantiasa tampil di hadapan umum dengan menutup aurat kita dengan sempurna. Ya, janganlah kita pamer aurat di depan orang-orang. Walaupun itu dengan sejenis ya kita katakan itu kadang-kadang dapat menyeret ya seseorang kepada perbuatan-perbuatan menyimpang ini, yaitu liwat dan homoseksual. Ya, nah demikian. Jadi jagalah ya diri kita dengan menjaga penampilan. Tutuplah aurat dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu diharamkan ataupun dilarang memakai pakaian yang transparan. Nah, kadang-kadang pakaian yang transparan ini justru kita katakan lebih memancing ya syahwat. Sehingga seorang penasaran apa di balik sesuatu yang transparan ini. Demikian juga pakaian yang ketat-ketat. Nah, ini juga dilarang. Ya, laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang ketat-ketat ini juga dilarang. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga dilarang memakai pakaian yang ketat. Nah, demikian kan itu dina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah, karena itu dapat menimbulkan ya kita katakan perkara-perkara yang negatif. Ya, misalnya ketertarikan orang lain kepada dirinya, menimbulkan ataupun membuka peluang jadi dalam hati orang lain untuk tumbuh penyakit isyak terhadap dirinya, ya penyakit cinta kepada dirinya. Nah demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah kemudian yang ke-14 yang berikutnya adalah membayangkan celah yang terdapat pada diri orang yang dicintainya itu. Ya, jika dia misalnya tergila-gila kepada seseorang, maka ingatlah ya, sisi-sisi keburukan dari orang itu. Ya, bahwa orang itu penuh dengan kotoran. Mulai dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Nah, matanya ada tai mata, hidungnya ada tai hidung, kan begitu, giginya ada tai gigi, kupingnya ada kopok, tai kuping, dan demikian seterusnya. Dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Jadi membayangkan celah terhadap orang yang dicintainya itu dapat meredam kecintaannya kepada orang tersebut. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, sesungguhnya manusia itu penuh dengan najis dan kotoran. Dan orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Karena cinta, ia tidak dapat melihat aib kekasihnya. Ya, disebabkan karena cinta ya, yang berlebih-lebihan tadi, ia tidak dapat melihat aib dan kekurangan orang yang dicintainya itu. Nah demikian. Jadi hendaklah dia mengingat ataupun kita katakan membayangkan celah dan kekurangan ataupun yang ada pada orang yang dicintainya itu.
Ya, Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa para ahli hikmah menyebutkan bahwa mata yang diselimuti hawa nafsu akan menjadi buta. Ya, mata yang diselimuti dengan hawa nafsu akan menjadi buta. Suatu yang buruk dia terlihat indah. Ya, seperti kata orang sekarang, apabila cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat, kira-kira demikianlah. Ya, jadi bayangkanlah hal-hal yang buruk dari ataupun yang kotor dari yang dicintainya itu. Nah, demikian ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah memikirkan betapa pedihnya dia jika nanti ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya itu. Ya, nah, berpisah dari orang yang dicintai itu sangat sedih, sangat pedih. Ya, dan sangat sakit. Nah, maka dia pikirkan itu. Baik dia ditinggal mati atau ditinggal pergi tanpa keinginannya atau ditinggal karena sudah bosan atau yang lainnya, ini merupakan suatu bencana ataupun musibah. Ya, suatu hal yang sangat menyakitkan, maka hendaklah dia pikirkan itu hingga dia tidak tergila-gila ya cintanya kepada orang itu. Kemudian yang berikutnya adalah memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Ya, banyak hal-hal negatif yang bisa muncul dari cinta terlarangnya itu. Ya, bisa hukuman di dunia berupa penyakit, seperti kita ketahui bahwa ya dari perilaku homoseksual ini banyak muncul penyakit-penyakit seperti misalnya ya raja singa, ya, ataupun yang lebih parah dari itu yaitu AIDS, ya, dan kanker dan lain sebagainya. Ya, jadi hendaklah dia pikirkan ya akibat dari perbuatannya itu di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, demikian ya khairuddin. A'azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, begitulah kira-kira beberapa terapi ya bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari penyakit al-isku, yaitu penyakit dimabuk cinta. Ya, dan itu dapat mencegah kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang hina, dina, dan keji ini, yaitu homoseksual. Nah, sebagaimana yang saya ingatkan tadi bahwa penyakit ini muncul di mana-mana ya. Muncul di mana-mana, bukan hanya di kalangan ahli maksiat saja, ya seperti orang-orang banci, wadang, bencong, dan sejenisnya, ya bahkan di kalangan orang-orang yang di kalangan penuntut ilmu, ya, misalnya kita katakan ya kita buka-bukaan terang-terangan saja misalnya di pondok. Ini penyakit yang juga sering muncul di pondok-pondok. Ya, maka hendaklah para pengelola pondok itu benar-benar serius di dalam menangani penyakit-penyakit ini. Ya, jangan sampai muncul hal ini di tengah-tengah para santri ataupun para penuntut ilmu, karena ini sangat buruk. Jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, hukuman kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan dengan hukuman orang itu biasanya ataupun bisa menjadi lebih nekat ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya, maka kadang-kadang ya hukuman tidak menyelesaikan masalah. Ya, masalah-masalah penyakit-penyakit jiwa seperti ini, kelainan jiwa seperti ini. Maka perlu melakukan ya tindakan-tindakan preventif, pencegahan itu lebih bagus. Menutup wasilah-wasilah dan celah-celah yang bisa mengarah ke sana. Ya, nah demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an. Ini merupakan dosa besar yang ke-11 yang kita bahas pada pagi ini, yaitu penyakit liwat, yaitu homoseksual. Nah demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih untuk Ustaz Jazakallah khairan atas pembahasan dan kajian yang sangat bermanfaat dan penting untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan beberapa menit ke depan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita, dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nani. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minta tolong sama Ustaz menjelaskan tentang masalah yang di pondok, Ustaz, karena setiap akan memasukkan anak ke pondok kita jadi takut ya dengan penyakit-penyakit seperti itu, karena setiap pondok selalu ada kasus seperti itu. Nah, apa bekal yang harus kita berikan kepada anak kita yang akan masuk ke pondok itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini banyak pertanyaan. Ya, pertama tentunya kita tidak perlu takut masukkan anak ke pondok. Ya, hanya saja tentu
segala sesuatunya harus kita persiapkan secara matang. Termasuk anak yang akan kita masukkan ke dalam pondok itu harus ya lebih dulu diberikan ya masukan-masukan ya hal-hal yang mungkin dihadapinya di pondok. Ya di samping kita menjelaskan tentang bahaya ya perilaku yang menyimpang ini ya kalau bisa kita melakukan semacam pendekatan yang lebih intensif kepada anak itu khusus untuk masalah ini ya ya karena inilah perkara yang mungkin paling paling besar ya kemungkinan terjadi di situ. Maka ya kita melakukan terapi secara intensif sejak dini agar dia tidak jatuh kepada penyakit yang keji ini atau penyakit yang menyimpang ini. Ada beberapa yang kita jelaskan tadi mungkin bisa disampaikan kepadanya mengenai masalah cinta kepada lawan jenis, ya, kecondongan, ketertarikan kepada sejenis, ya kepada teman sejenis. Nah, sebab-sebabnya, ya, kenapa seorang itu bisa menyukai teman sejenisnya, yaitu, ya, nah demikian. Jadi kita jelaskan bahaya-bahayanya, ya, dan juga sebab-sebabnya. Ya di antaranya tadi kita sebutkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pesankan kepada supaya jangan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita jelaskan secara khusus bahwa ini untuk menyelamatkan diri dari perilaku yang menyimpang ini. Ini jangan ditutup-tutupi kepada si anak. Kadang-kadang karena hal ini ditutup-tutupi kepada si anak hingga dia tidak menyadari bahaya yang bisa memangsa dirinya, ya. Jadi beritahu bosnya ini ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi hingga dia dapat mengetahui bahwa ini bahaya ini. Ya, ini adalah yang diingatkan oleh orang tua saya, ini bahaya. Nah, sebab-sebabnya adalah seperti tadi yang kita sebutkan, berpaling dari Allah, kejahilan, kekosongan hati, kemudian menjauhi media-media ya yang terlarang ya. Kadang-kadang di pondok juga kadang-kadang tembok pondok itu jebol ya, masuklah HP. Sekarang ini sangat mudah. Ya, internet bisa diakses di mana-mana. Nah, dan itu kadang-kadang susah untuk dikontrol, ya baik oleh pihak pondok sendiri maupun ya orang tua, apalagi orang tua kan begitu ya. Nah, jadi ini hendaknya diputus, ya. Maka lebih baik anak itu dalam masa belajar tidak diberi handphone dan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan media-media yang bisa merusak, ya kecuali dengan diawasi ataupun dibimbing oleh pengawas. Bukan tidak boleh dia belajar internet atau lain sebagainya, tapi harus didampingi dan dibimbing. Nah, itu dia yang penting. Nah, kemudian berikutnya seperti sebabnya ya tadi kita sebutkan berkemul misalnya ya dengan teman sejenisnya dalam satu selimut itu dilarang, itu jelaskan kepada anak itu. Ya, kemudian juga kalau kita lihat ada kecondongannya untuk menyerupai wanita, nah itu lebih semenjak dini harus dipatahkan, harus dibersihkan ataupun dihentikan, ya diselesaikan ataupun diobati, ya jangan dibiarkan. Nah, demikian. Kemudian ya tadi terapi-terapi yang bisa kita ya berikan kepadanya, ya intinya adalah kita harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepadanya hingga dia tahu bahaya dan bagaimana cara mengatasinya dan terapi untuk mengobatinya. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk Ustadz dan terima kasih untuk Bu Nani yang telah menyampaikan pertanyaan tadi. Dan berikut dari penelpon yang kedua ada Ummu Ubaidillah di Cikarang. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Ana mau menanyakan masalah wasiat apa diizinkan? Iya, di luar tema tentang wasiat bagaimana, Ustadz? Iya, wasiat diizinkan. Nah, silakan mungkin lebih detail dari pertanyaan Ibu. Halo? Iya, silakan. Oh, ini Ustadz, ada seorang yang meninggal, akan tapi dia mewasiatkan seluruh hartanya untuk cucunya gitu. Apakah itu diperbolehkan? Terus yang kedua, kalau misalkan wasiat itu kan harus tertulis ya Ustadz ya. Akan tetapi si mayit itu belum sempat wasiat itu untuk ditulis gitu. Akan tapi ada 2 orang saksi yang syarat-syarat saksi itu udah memenuhi syarat-syarat saksi gitu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Baik. Seluruh harta ya Bu ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Ustaz. Yang pertama tentunya wasiat itu diperbolehkan di dalam syariat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan yang namanya wasiat.
ya, di dalam surat An-Nisa yang berkaitan dengan warisan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Ya, setelah ditunaikan wasiat-wasiat yang ia buat dan sudah dibayarnya hutang. Jadi dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, ataupun mensahkan adanya wasiat, ya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha yusi biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah ia dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, tentunya wasiat, ya, ada beberapa kriteria dan persyaratan. Yang pertama adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya atau harta yang dimilikinya, ya. Nah, demikian, tidak boleh lewat dari sepertiga. Jadi wasiat itu batasnya sepertiga dari harta. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nabi mengatakan la wasiat ahli waris. Ya, tidak ada wasiat bagi para ahli waris, ya. Nah, kemudian, ya, wasiat itu, ya, berlaku untuk harta yang dimilikinya, ya, tidak untuk harta yang tidak dimilikinya, ya. Nah, demikian, ya. Nah, misalnya harta masih harta gono gini antara suami istri, nah itu tidak boleh diwasiatkan, ya, hingga diperjelas mana harta suami dan mana harta istri. Jadi atau mewasiatkan harta orang lain, nah itu tidak boleh, karena tidak boleh menunaikan wasiat yang batil. Misalnya wasiat, ya, untuk memberikan harta orang lain kepada yang diwasiatkannya dan seterusnya. Adapun wasiat itu tidak harus tertulis, ya, boleh dengan secara lisan asalkan ada saksi-saksi yang membenarkannya. Nah, demikian. Baik. Nah, dalam hal ini tentunya dalam kasus ibu ini, ya, itu harta itu diwasiatkan semuanya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh harta itu diwasiatkan semua. Nah, kemudian yang kedua itu kepada cucu itu ahli waris, ya, termasuk ahli waris. No. Jadi tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikut dari pertanyaan melalui telepon yang ketiga ada Ummu Muhammad di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan anak begini ya Ustaz. Di Indonesia ini menjadi tumbuh subur yang namanya banci, iya, dan perilaku seks yang menyimpang. Sementara pemerintahnya mendukung dan para ulama yang saya lihat juga ada yang mendukung, ya, seperti yang tertera di mass media. Sekarang apakah negeri kita juga akan ditimpa bala seperti kaum Lut kalau hal ini para ahli ulama, ahli ilmu itu diam dan tutup mulut dengan hal-hal ini. Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Ya, apabila satu perbuatan maksiat atau dosa dibiarkan dan secara terang-terangan dilakukan di dalam satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Dan apabila azab Allah Subhanahu wa taala turun, itu tidak hanya menimpa hanya orang-orang zalim saja di antara mereka. Nah, inilah yang sangat kita takutkan. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an, ya. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah ancamkan di dalam, ya, kitabnya, wattaqu fitnatan la tusibanna, dan takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Ya, munculnya fitnah yang azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kita. Ya. Nah, jadi hendaknya di sini perlu kita melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Ya, yaitu dengan dengan kita bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk bisa menyembuhkan ataupun membersihkan penyakit-penyakit masyarakat ini. Dan senantiasa kita ingatkan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, dan jagalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa, tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksanya. Ya, boleh jadi banyak sekali siksa azab yang ataupun musibah yang menimpa negeri ini akibat ya kita kata kemungkaran yang dibiarkan ya secara secara luas ya secara terang-terangan bahkan. Nah demikian, jadi hendaknya kita imbau ya dan kita minta kepada aparat pemerintah untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan ini. Nah kita juga tahu bahwa ya sebenarnya juga pemerintah sudah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Ya hanya saja perlu ya kita katakan peringatan yang terus-menerus. Ya nasihat yang terus-menerus kepada mereka untuk bisa menindak, dan karena mereka lah yang punya sultah, kekuasaan untuk melakukan aksi yaitu melakukan tindakan hukum ya. Adapun kita hanya menyeru secara secara moral ya untuk agar para pelaku-pelaku ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari setelah tadi 3 dari telepon, kita angkat 3 dari pesan singkat berikut ini. Yang pertama dari Ummu Bilal di Karawang. Ya Ustaz, sudah sepekan yang lalu ada saudara saya yang meninggal karena penyakit AIDS. Boleh dibilang dia adalah seorang banci. Apakah dengan sakit yang Allah berikan itu Allah akan ampuni dan ringankan azabnya? Atau bagaimanakah ada penjelasan dari Ustaz dari hal ini? Silakan. Ya, itu bisa menjadi dengan catatan dia bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sakitnya itu bisa menjadi kafarah. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya matinya, maka itu adalah satu azab atas dirinya. Ya, azab ya yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi ya masalahnya adalah apakah dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha ya. Nah, demikian. Nah, kalau tidak bertaubat ya waliyadzubillah. Nah, demikian. Nah, baik. Berikutnya dari pesan singkat Abu Muhammad di Sumatera Barat yang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimanakah halnya dengan seorang penyampai ilmu yang dulu di dalam masa pendidikan pernah melakukan perbuatan liwat tersebut, namun saat ini sudah bertobat, apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang tersebut?" Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ini pertanyaannya seolah-olah ya membenarkan apa yang kita sebutkan bahwa yang namanya penyakit ini tidak hanya di luar ya, tapi di kalangan umum ya, bahkan di kalangan pelajar ataupun penuntut ilmu bisa terjadi hal ini. Ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, at-taubat tujibu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, dengan catatan dia benar-benar bertaubat dari maksiat itu dengan segala persyaratan yang ya, harus dipenuhinya di dalam taubat. Ya, yang pertama dia menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya lagi, kan begitu ya. Kemudian dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu. Nah, demikian. Ya, kemudian ya kalau dosa itu dilakukan dengan pemaksaan, dia memaksa orang lain, maka dia harus minta maaf kepada orang itu ya. Karena yang namanya homoseksual ini kadang-kadang ada yang terzalimi, dia sebenarnya orang yang mazlum, bukan maf'ul ya. Beda antara mazlum dengan maf'ul ya. Mazlum adalah orang yang dipaksa dengan digagahi lah istilahnya. Nah, kalau itulah dosa yang dilakukannya, maka dia harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Misalnya dia menggagahi anak kecil, kan begitu ya. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Mazlum di situ bukan maf'ul. Yang namanya maf'ul itu dah suka sama suka, cuma dia jadi maf'ulnya begitu. Jadi wanitanya kira-kira demikian ya. Nah, jadi hendaknya dia melakukan syarat-syarat taubat itu. Nah, demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, baik, terima kasih. Dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir tampaknya Ustaz ya di pagi ini dari saudara Abu Abdurrahman di Jakarta yang bertanya,
Ya Ustadz, dari pertanyaan Umur Razan juga di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ustadz, bagaimanakah sikap kita menghadapi saudara atau teman yang mempunyai tingkah seperti banci atau perempuan, atau sebaliknya yang perempuan tomboy? Apakah kita boleh menunjukkan rasa kurang suka terhadap mereka tersebut? Dan ada juga sebagian dari teman saya yang dia itu memiliki sifat banci atau perempuan tomboy, akan tetapi itu menurutnya adalah merupakan pembawaan sejak kecil dan susah sekali untuk bisa dinormalkan. Bagaimanakah pendapat Ustaz? Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan bagi mereka yang mempunyai kecenderungan banci atau tomboy sehingga mereka bisa hidup normal kembali? Syukran Ustaz. Iya, banci dalam syariat ada dua macam. Ada ada khunsa muskil, yang memang pembawaan lahir dia memiliki dua kelamin dua kelamin. Itu adalah suatu hal yang nyata ya. Seorang itu ada yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin. Ya, hanya saja dalam kondisi seperti ini, ya akan dilihat kecenderungannya kemana, apakah kepada laki-laki ataupun perempuan. Ya, kemudian boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin itu. Ya, nah demikian. Ya, dan dia dihukumi ataupun diperlakukan sebagaimana kelamin yang terakhir yang dipakainya. Nah, itu namanya khunsa muskil. Ya, jadi ini adalah satu hal yang yang terjadi ya pada manusia dan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, dan terapinya ataupun cara solusinya adalah seperti itu. Melihat kecenderungannya kepada kepada laki-laki atau perempuan ketika dia sudah tumbuh dewasa. Nah, dan boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin yang lainnya itu. Nah, kemudian yang kedua, banci yang dibuat-buat, mutasabbihat atau mutasabbihina birrijal wan nisa. Nah, ini yang dilaknat pelakunya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ya, nah ini biasanya timbul karena hal-hal yang ya kita sebutkan tadi. Ya, meniru-niru pakaian, meniru-niru tingkah laku, meniru-niru suara, ya lawan jenisnya, hingga akhirnya dia muncullah kecenderungannya kepada untuk menyerupai lawan jenisnya itu. Nah demikian. Ya, bisa jadi juga karena pergaulan. Ya, banyak orang-orang yang menjadi bencong atau menjadi banci karena pergaulan. Ya, bergaul dengan orang-orang banci, dengan orang-orang bencong, ya kan dia juga jadi banci dan bencong, kan begitu. Nah, jadi ataupun cara berjalan. Nah, oleh karena itu seorang laki-laki hendaklah tidak meniru cara berjalan perempuan. Ya, nah demikian. Janganlah dia jalan lemah gemulai. Maka Nabi SAW berjalan itu dengan gagah. Jadi seorang laki-laki janganlah melambai-lambai jalannya hingga seperti wanita, kan, melenggak-lenggok dan itu faktor ya. Ya perilaku yang bisa menyorongnya ataupun menyeretnya kepada tersebut di nisa, ya, menyerupai diri dengan wanita. Ya, nah dari situ muncullah kecondongannya kepada lawan jenisnya, untuk menyerupai dan meniru lawan jenisnya. Jatuhlah dia kepada apa yang disebut banji dan bencong tadi. Ya, dan tentunya ini perlu diterapi secara syar'i ya. Melakukan pendekatan kepadanya, jangan dijauhi dulu ya. Ya, perlu diluruskan penyimpangan jiwanya ini. Ya, jadi jangan langsung dijauhkan dia dari pergaulan, tapi perlu dibimbing dan diarahkan, ya dinasehati dan diterapi hingga dia bisa sembuh dari penyakit itu. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustaz Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Mungkin ada penutup dan kesimpulan akhir, silakan Ustaz. Ya, ikhwani fillah azani Allah wa jami'an. Sambillah kita di akhir acara kita pada pagi ini. Ya, pagi ini kita telah membahas ya dosa besar yang ke-11, yaitu al-liwat, yaitu penyakit homoseksual atau perbuatan homoseksual, perbuatan kaum Lut. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya dari dosa ini, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencela para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai suatu perbuatan keji, dan Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan azab atas pelakunya. Yang pertama kali yaitu kaum Lut, dengan membalikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu. Demikian juga Rasulullah SAW
telah menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat atas orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut ini atau perbuatan liwat. Demikian juga hukuman hudud di dunia yang diancamkan atas pelakunya, yaitu ya dihukum mati, baik itu yang pelakunya, fa'ilnya, yang jadi laki-lakinya maupun jadi perempuannya, al-maf'ul bihi. Nah, demikianlah ikhwan fillah azani Allah jami'an ya, dosa besar yang ke-11 ini mudah-mudahan kita dapat ya terhindar dari dosa ini, ya menghindarkan diri dari dosa ini dan menutup ya, hendaklah menutup wasilah-wasilah dan sarana menuju ke sana dan memberikan peringatan ya, lebih dini yaitu secara dini kepada anak-anak kita supaya tidak jatuh kepada perilaku yang keji ini, penyimpangan seksual yang sangat keji ini. Nah, demikian ikhwan fillah, dan juga kepada pihak-pihak pondok ya, di mana tadi sudah kita bicarakan juga, hendaklah lebih serius untuk memerangi dan membasmi penyakit ini di kalangan di asrama ataupun di pondok ya. Karena ya tidak sedikit kita dengar ya, atau banyak kita dengar ya kasus-kasus ya perbuatan ini di pondok-pondok. Nah, adalah itu menjadi perhatian yang lebih serius dari para pengelolanya untuk bisa ya membersihkan ya penyakit ini dari pondok-pondok mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini di setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kajian dari Al-Kabair, dosa-dosa besar yang patut untuk kita jauhi, dan telah kita simak tadi dosa yang ke-11 dari rangkaian kajian kita di setiap Selasa pagi, dari dosa liwat atau homoseksual. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal ini dan menjaga dan melindungi keluarga kita dari keburukannya. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang telah Anda kirimkan, namun kami tidak bisa ajukan karena keterbatasan waktu. Saat ini pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian atau program acara selanjutnya dari Dialog Interaktif Kesehatan dengan Bapak Dr. Kardi, namun kami akan hadirkan beberapa jeda berikut ini sebelumnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kekhilafan dalam pembawaan acara yang tadi kita simak bersama, dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ataukah dia berada di neraka? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya. Sebelum kematian itu datang menjemput mereka, mereka gembira bertemu dengan Allah. Maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Taman kematian. Akan tetapi
Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan